Dari sekitar 4.000-an universitas yang ada di Indonesia, hanya sedikit universitas yang bisa dikatakan WCU atau World Class University. Dan Unpad masuk di dalamnya. Saya akan bertanya secara spesifik kepada Bu Kerry. Bu Kerry, di Indonesia ini banyak sekali universitas, begitu ya. Dan Universitas Padjadjaran adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Amin. Bisa masuk ke World Class University. Bisa coba digambarkan mungkin kondisi universitas di Indonesia untuk bisa masuk ke WCU atau posisinya ada berapa? Ya, pemerintah Indonesia memberikan dukungan kuat kepada universitas-universitas yang kira-kira, terutama PTNBH yang kira-kira mempunyai potensi untuk masuk ke dalam World Class University. Nah, memang saat ini baru 9 dari 4.000. Oke, dari 4.000 hanya 9 ya yang masuk ke dalam pemeringkatan eligible masuk ke dalam pemeringkatan World Class University. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang tadi penguatan riset berbasis berbasis global tersebut yang memang kita harus benar-benar perkuat. Kemudian juga kolaborasi dan juga sinergi bersama gitu ya. Karena memang hanya dengan kita bersinergi dengan para sivitas di dalam Unpad dan juga sinergi dengan mitra-mitra strategis itu yang menjadikan kita mempunyai eligibilitas yang kuat untuk masuk ke dalam tataran pemeringkatan global tersebut. Karena memang kriteria-kriterianya itu cukup kuat untuk menunjukkan bagaimana kualitas dari riset tersebut. Nah, mungkin kalau misal kita lihat adalah memang universitas yang masuk ke dalam Asian University Rank tidak dengan serta-merta otomatis masuk ke dalam World Class University. Berkali-kali kita juga mempunyai komunikasi yang kuat dengan pihak US. Kenapa kok belum masuk ke World Class? Oh, rupanya belum eligible dari sisi apa? Dari sisi misalnya jumlah publikasinya atau jumlah citasinya. Mereka jadi punya standar untuk masuk ke dalam World Class tersebut. Tapi saya berharap dan saya juga percaya dengan fasilitasi kuat dari Kemenristek-Dikti, maka semakin tahun akan semakin banyak universitas yang masuk ke dalam World Class. Dan sekarang Unpad sedang berupaya kuat untuk meningkatkan peringkatnya masuk ke dalam top 500. Oke, top 500. Dan saat ini posisi Unpad berada di range sekitar 700-an. 700-an sampai 800, 7,5 sampai 800. Oke, nah ini cukup luar biasa karena tadi sempat Bu Kerry sampaikan hanya ada 9 universitas yang masuk ke World Class University. Nah, saya akan tanya, nampaknya ada target khusus ini untuk mencapai ke 500 begitu ya. Nah, tadi juga ada strategi. Kalau kita bicara soal strategi apa yang kemudian ingin digunakan oleh Unpad untuk bisa masuk ke 500 besar ini? Jadi sebenarnya gini, begitu kami memappingkan potensi yang ada di Unpad, ternyata potensi yang ada di Unpad ini memang luar biasa gitu ya. Cuman permasalahannya adalah bagaimana membuat potensi tersebut bergerak bersama dengan tentu saja kondisi-kondisi keterbatasan kita yang kita hadapi saat ini. Nah, jadi hanya dengan kita bersinergi, dengan mengembangkan suatu kebersamaan dan juga menghargai sebuah keberagaman menjadi suatu kekuatan bersama, dan kita bawa keberagaman dan kebersamaan itu masuk ke kelas dunia gitu. Nah, sinergi ini punya tujuh kata kunci. Yang pertama adalah socio-entrepreneur, kemudian inclusivity, artinya semua tidak boleh ada yang ketinggalan. Kemudian juga mengedepankan nasionalisme. Jadi riset-riset yang kita bangun itu harus menjadi referensi solusi jadi permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian juga education, tentu saja adalah basis kita adalah pendidikan. Kemudian respect, kita membangun kehormatan bagi universitas dan kehormatan bagi bangsa ini. Kemudian juga go global, jadi konten-konten lokal kita akan angkat menjadi konten-konten yang memang mempunyai nilai tambah di dunia global atau local global interconnectivity. Kemudian juga yang satunya lagi adalah impactful. Nah, ini pencapaian yang paling tinggi dari pencapaian universitas itu manakala bahwa apa yang kita lakukan ini mempunyai impact dan mempunyai manfaat yang berharga untuk masyarakat. Berdampak begitu ya? Iya, dampak tuh biasanya tuh jelek ya, tapi yang bermanfaat lah, bermanfaat. Jadi memberikan impact yang kuat untuk masyarakat, berdampak baik untuk masyarakat. Berdampak baik untuk masyarakat itu adalah poinnya. Nah, nampaknya saat ini apa yang kemudian sudah dilakukan untuk mencapai 500 karena kemudian range ini terus berputar selama per tahun begitu? Ya,
Jadi kalau kita ngeliat posisi saat ini nih, Unpad masih kekurangan publikasi sampai kurang lebih 3 ribuan publikasi. Jadi kita harus drive kuat gitu para periset kita untuk meriset dan juga mempublikasikan lebih banyak di jurnal yang memang terindeks baik gitu ya, terindeks global. Kemudian citasi harus ditingkatkan. Citasi kita masih kekurangan sekitar 11 ribuan lagi gitu. Nah, ini berbagai program kita gulirkan. Kemudian juga bagaimana Unpad memperkuat finansialnya untuk bisa mendukung terhadap program-program yang sifatnya memang menjadi untuk mencapai dari indikator-indikator tersebut. Nah, intinya adalah bagaimana kita membuat kekuatan finansial yang baik, yang mandiri, sehingga kekuatan finansial itu bisa memberikan support yang kuat untuk kita bisa mengejar pencapaian-pencapaian yang tadi. Gitu. Selain itu juga bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Civitas kita untuk kemudian dia bisa menjadi salah satu agen kuat untuk mencapai indikator-indikator tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita juga membangun kolaborasi supaya keterbatasan-keterbatasan dari sarana dan sebagainya bisa kita atasi dengan kolaborasi tersebut. Riset tetap unggul dengan sarana yang memang kita punyai saat ini dengan kerjasama tersebut. Yang paling penting berikutnya adalah bagaimana kita membuat kolaborasi dan komunikasi yang baik. Baik itu adalah komunikasi korporasi dalam internal maupun juga komunikasi eksternal. Yaitu misalnya komunikasi dengan pihak mitra strategis kita gitu. Karena dengan kita mempunyai kesepahaman yang sama untuk mengejar suatu performa yang baik bersama, maka kita bisa bersama-sama memanfaatkan semua sumber daya yang ada seoptimal mungkin untuk mencapai pencapaian yang kita harapkan, yaitu mengejar top 500 university. Oke, tandanya masih banyak sekali PR bagi Universitas Padjadjaran untuk bisa masuk ke 500 ini. Tapi nampaknya saya memberikan apresiasi Universitas Padjadjaran sudah bisa masuk ke 750-800. Terima kasih. Juga sudah cukup berat begitu ya bersaing dengan universitas di dunia. Jadi saya lihat bahwa memang universitas di Indonesia ke depan itu mempunyai masalah untuk meningkatkan daya saing, gitu ya. Namun kalau dilihat dari masalah yang ada dan dilihat dari potensi yang ada, masih besar potensinya untuk kita olah. Jadi walaupun masalahnya yang kita hadapi atau challenges atau tantangan yang kita hadapi memang juga tantangan yang tidak mudah, tetapi dengan potensi yang ada, dengan kebersamaan yang ada, dengan juga bagaimana kita bisa membuat komunikasi korporasi yang baik, baik internal dan eksternal, semua bisa kita atasi. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Universitas Padjadjaran bisa masuk ke 500 besar ya? Iya, dan universitas lain di Indonesia. Universitas lain juga kita harapkan bisa masuk begitu ya, agar kemudian universitas di Indonesia bisa sama-sama masuk atau mengacu ke WCU begitu ya? Iya, karena begitu kita mengejar hibah internasional, itu biasanya nggak cuma sendiri, kita biasanya berkolaborasi juga. Misalkan di USA ada 5 universitas bersama satu universitas di USA bersama-sama bekerja membuat sebuah kolaborasi dari suatu masalah. Baik, Bu Keri, harapan Bu Keri terhadap Universitas Padjadjaran spesifiknya mungkin untuk bisa masuk ke 500 WCU ini seperti apa? Silahkan. Baik, jadi harapan saya ke depan tentu saja ini bukan suatu hal yang tidak mungkin kita dapat mencapai top 500 world class university. Unpad saat ini bisa mempunyai sebuah pencapaian sampai saat ini adalah berkat dari kebersamaan dan keberagaman yang ada. Sehingga saya berharap keberagaman kita adalah satu kekayaan, kebersamaan kita adalah satu kekuatan. Mari kita bawa keberagaman dan kebersamaan kita di kelas dunia, mengejar top 500 world class university untuk Unpad yang kita cintai. Baik, terima kasih Bu Keri Lestari, Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Inovasi, dan Korporasi Akademik sudah hadir di iNews pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Keri. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di iNews Jabar pada kesempatan kali ini. Saya Iwan Sepriadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.